Selamat pagi Pak Guru. Salam otomotif. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem kemudi dan sistem power steering pada kemudi. Apa itu pentingnya kemudi? Jadi kemudi itu berfungsi untuk menggerakkan roda depan. Bayangkan jika tidak ada sistem kemudi, maka mungkin kemudi hanya sederhana dan seperti sepeda motor atau sepeda, hanya gerakan mengikuti gerakan roda, maka itu akan sangat berat sekali. Jadi dengan adanya sistem kemudi ini membantu untuk memberikan kemudahan pada si pengemudi agar steering lebih ringan dan lebih presisi ketika kecepatan tinggi. Itu. Lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah pembelajaran ini Anda diharapkan dapat menjelaskan komponen dari sistem kemudi dan komponen dari sistem power steering. Baik, selanjutnya kita mulai materi dari kemudi. Apa itu sistem kemudi? Jadi sistem kemudi adalah suatu sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk mengatur arah kendaraan sesuai dengan keinginan pengemudi. Lalu komponen dari sistem kemudi. Jadi komponen sistem kemudi itu ada steering wheel. Steering wheel itu yang berfungsi untuk memutarkan kemudi yang dilakukan oleh pengemudi. Lalu steering column. Steering column itu berfungsi untuk meneruskan putaran dari steering wheel atau roda kemudi ke steering gear. Itu. Lalu yang terakhir adalah steering linkage. Steering linkage itu yang berfungsi untuk aktuator terakhir dalam membelokkan roda. Gitu. Lalu selanjutnya tipe-tipe steering column. Jadi steering column itu ada yang bisa digerakkan atau diubah sudutnya, yaitu tilt steering, dan ada juga yang bisa diubah maju mundurnya, itu telescopic steering. Itu untuk setiap kendaraan berbeda-beda, ada yang dilengkapi dengan tilt steering saja atau telescopic steering saja. Nah ini untuk yang tilt steering, yang ini untuk telescopic steering. Yang selanjutnya adalah steering gear. Jadi steering gear itu berfungsi untuk menggerakkan roda depan dalam waktu yang bersamaan, sehingga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi lebih ringan. Jadi putaran roda kemudi dan sudut belok roda itu berbeda karena steering gear ini. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi power steering. Nah, power steering itu ada berbagai macam tipe. Ada yang tipe hidrolik, ada yang tipe elektrik. Untuk elektrik sendiri itu kebanyakan dimiliki oleh mobil-mobil modern, seperti mobil-mobil di atas tahun 2000. Nah, fungsi power steering hidrolik, kita ambil contoh dari power steering hidrolik saja. Jadi pada tipe full hidrolik power steering itu menggunakan sistem tekanan fluida atau oli. Hidrolik berfungsi untuk membantu meringankan pengemudi saat memutar roda kemudi, sehingga menghasilkan putaran kemudi yang ringan tanpa membutuhkan tenaga yang berat untuk mengendalikan kemudi. Nah,
Lanjut ke komponennya ya, adik. Jadi yang pertama itu pada sistem power steering hidrolik ini ada pompa. Pompa itu ada beberapa macam. Jadi berdasarkan cara mengalirkan itu ada tipe fan, ada tipe piston, dan ada lagi tipe rotari. Gitu. Nah ini beberapa komponen yang ada. Saya ambil contoh dari power steering tipe fan. Itu ada puli itu yang ini, lalu shaftnya atau batangnya, porosnya, lalu pressure switch, lalu pressure pump body, lalu flow control valve, cam ring, rotor, fan, dan covernya. Kita lanjut ke cara kerjanya pompa power steering tipe fan ini. Jadi ketika rotor pompa berputar, rotor pompa itu yang ini berputar karena digerakkan oleh cross ankle. Jadi puli ini akan digerakkan oleh cross ankle dengan menggunakan belt biasanya, di belt, dan akan membuat fan pada rotor tersebut terlempar keluar karena gaya sentrifugal. Jadi fan itu yang ini, yang batang kecil-kecil ini, karena gaya sentrifugal maka akan menekan dinding dan menyebabkan fan tersebut menghisap dan menekan fluida. Jadi fan ini tuh bisa keluar dan masuk. Untuk yang kuning ini adalah celahnya. Nanti ketika dia berputar pada posisi di sini, itu dia akan menghisap aliran dari sini, akan menghisap. Lalu ketika fan ini longgar, maka di sini fluida itu akan keluar. Seperti itu terus berputar, menghisap keluar, menghisap keluar. Nah yang kedua itu flow control valve. Jadi pompa power steering terdapat juga komponen flow control valve yang berfungsi untuk mengatur tekanan hidrolik yang dibutuhkan untuk sistem power steering. Flow control valve dipasang untuk mengatur jumlah minyaknya sesuai dengan batas optimalnya. Lalu yang ketiga, control valve-nya, yaitu berfungsi untuk mengatur aliran fluida dari pompa ke silinder pada bagian sebelah kiri atau kanan pada saat roda kemudi diputar atau diarahkan kembali ke tangki minyak power steering. Ini control valve-nya. Jadi control valve itu berfungsi ketika roda kemudi itu dibelokkan. Jadi pas ketika kita memulai memutarkan itu, control valve ini sudah mengarahkan aliran hidrolik untuk membelokkan roda. Lalu power cylinder. Nah, itu tadi fungsi dari control valve. Jadi control valve itu dia mengarahkan kemana hidrolik ini akan mendorong rek ini. Jadi ketika belok ke kanan maka aliran fluida itu akan mendorong ke kanan. Lalu ketika belok ke kiri maka aliran fluida akan mendorong ke kiri, maka kemudian menjadi kegiringan. Yang terakhir yaitu reservoir tank, yaitu komponen yang berfungsi untuk menampung cadangan fluida. Tutup reservoir dilengkapi dengan ventilasi agar tekanan di dalam sistem stabil saat hidrolik power steering bekerja. Ya anak-anak, jadi mungkin materi kita cukup sekian. Selanjutnya Bapak akan memberikan penjelasan melalui video. Silakan dibantu. Kontrol yang paling sulit untuk dikuasai adalah kemudi. Apakah Anda tahu ada beberapa ilmu fisika dan mekanisme luar biasa dalam kemudi yang bisa membuat kendaraan berada di jalur yang benar tanpa tergelincir dari rute? Video ini akan mendemonstrasikan mengapa kita membutuhkan mekanisme kemudi ini dan bagaimana cara kerjanya. Kita juga ini adalah contoh dari power steering tipe elektrik atau EPS, Electronic Power Steering. Hal yang menakjubkan tentang mobil adalah jika Anda memberikan roda depan seperti yang ditunjukkan, seluruh kendaraan akan berbelok.
Namun, mengapa kendaraan tidak bergerak lurus terus bahkan setelah roda diberikan? Nah, ini yang Mendapatkan jawaban atas penting ya, pertanyaan ini, jadi kita harus memahami ilmu fisika di balik penemuan paling penting umat manusia. nah, ada kaitannya dengan Roda. fisika juga. Jadi otomotif itu tidak terlepas dari fisika, kimia, Harus selalu nol. dan ilmu teknik Ini yang akan lainnya. memastikan bahwa tidak akan ada seling antara jalan di tempat dan roda di titik kontak. Tetapi, bagaimana roda yang bergerak memiliki kecepatan nol pada suatu titik di permukaannya? Kondisi ini bisa terjadi karena roda memiliki dua jenis gerak. Roda bergerak searah dengan arah mobil dan juga berputar sepanjang porosnya. Ketika kita menjumlahkan dua komponen ini di bagian bawah roda, Anda dapat melihatnya berada di arah yang berlawanan dan membatalkan satu sama lain. Ingat prinsip sederhana roda bergerak ini, dan Anda akan dapat memahami mekanisme kemudi dengan sempurna. Anggap bahwa bahkan setelah roda berputar titik kontak roda, dan Anda akan dapat memahami mekanisme kemudi dengan sempurna. Anggap bahwa bahkan setelah roda berbelok, mobil tetap bergerak lurus. Mari kita periksa kecepatan rotasi dan translasi pada titik kontak roda. Anda dapat melihat bahwa kecepatan rotasi berbelok, namun kecepatan translasi lurus. Oleh sebab itu, kecepatan tidak akan membatalkan satu sama lain dan ini akan menyebabkan tergelincir. Satu-satunya cara untuk mencapai kondisi kecepatan nol adalah dengan memastikan kecepatan translasi juga berbelok. Ini hanya mungkin terjadi ketika seluruh mobil berbelok sehubungan dengan titik Nah, pusat ini nih. tertentu. Jadi berdasarkan wheelbase roda, itu maka titik pusatnya akan berbeda. Roda ini tertampil dengan sempurna dalam snapshot ini. Di sini, keempat roda memenuhi kondisi berputar yang sempurna. Satu hal utama yang perlu dicatat di sini adalah bahwa untuk berbelok sempurna, garis tegak lurus roda depan harus bertemu sumbu roda belakang pada titik yang sama. Kondisi ini adalah Jadi garis tegak lurus itu roda ini ya, tegak lurusnya roda kanan, tegak lurusnya roda kiri. tidak sama. Gambar ini menunjukkan jika roda depan diputar dengan sudut yang sama, garis roda tidak akan bertemu pada titik yang Nah, sama. ini jika sudutnya sama, Ini berarti maka tidak akan bahwa ketemu untuk titik yang sama seperti roda ini. kiri dan kanan harus berputar pada sudut yang berbeda. Mekanisme kemudi digunakan untuk mengeksekusi. Mekanisme kemudi yang paling umum digunakan di kendaraan modern adalah jenis track and pinion. Mari kita lihat bagaimana mekanisme ini berhasil mengendalikan kendaraan. Memang kendaraan-kendaraan Adalah kecil pusat mekanisme. pada saat ini itu banyak sekali yang menggunakan Ini dibatasi tipe sehingga hanya kemudi bisa bergerak dalam garis track and lurus. pinion ini, Pinion yang berasal karena dari dia lebih efektif bisa dan menggerakkan rem. mudah menggunakan elektronik power steering. Kemudi terpasang di kedua roda. Lengan kemudi ini dibatasi sehingga hanya memiliki gerak rotasi sepanjang sumbu yang ditampilkan. Lengan kemudi terhubung ke rangka mobil melalui bantalan rod yang memastikan hanya berbelok. Tie rod menghubungkan lengan kemudi ke rem. Tie rod bisa bergerak translasi dan rotasi. Sekarang, amati apa yang terjadi pada roda ketika rem bergerak. Anda bisa melihat bahwa roda kiri dan kanan berputar pada sudut yang berbeda. Jika Anda mengikuti titik pertemuan roda kiri dan kanan, Anda bisa melihat titik pertemuan selalu berada di garis roda belakang. Jadi, mekanisme rem dan pinion. Maka dari itu, kendaraan berbelok tanpa tergelincir. Roda ini pinion. Tetap untuk deskripsi. Anda bisa mendaftar gratis dan 200 pemeriksaan teknik. Ya. Mungkin Mungkin ke sini deh. cukup sekian video yang Bapak tampilkan. Dari adik-adik sendiri, ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan terkait dengan video dan materi yang sudah Bapak jelaskan tadi? Silakan. Ada Pak. Oh ya, silakan Mas Edi. Ya, setelah kami lihat video tadi, kami udah agak jelas. Ya. Cuman ada satu pertanyaan Pak. Ketika roda depan itu berbelok, itu kenapa sudutnya harus berbeda Pak? Sudut belok antara
ban kiri dan kanan. Iya, dan terus Oh, iya. ngitung perbedaannya itu gimana gitu Pak. Makasih. Baik, bentar. Nah, baik, mungkin akan langsung saya jawab saja ya. Oke. Kenapa kok roda yang kanan sama yang kiri itu sudutnya harus berbeda atau tidak boleh sama? Jadi seperti di dalam gambar dalam video ini, roda belakang itu juga sebagai titik acuan ketika berbelok. Jadi ketika berbelok itu putaran roda yang dalam dan roda yang luar itu tentunya akan berbeda. Misalkan kita berbelok ke kiri, maka yang roda dalam itu yang kiri. Ketika kita berbelok ke kanan, roda dalam itu yang kanan. Itu putaran yang dalam itu selalu harus lebih kecil, karena untuk memenuhi sudut yang berbeda ini. Kita ambil contoh, ketika sudutnya sama, ketika kita ambil garis tegak lurus dari roda ini ke poros roda belakang, maka garis tegak lurus ini tidak akan ketemu, sehingga ketika berbelok dengan sudut yang sama, maka arah roda kanan dan kiri itu tidak selaras seperti itu. Jadi nanti berbelok istilahnya seperti ini, sama tapi kan kita tidak lurus, jadi nanti akan terjadi perbedaan putaran yang jauh antara kanan dan kiri, maka akan terjadi selip seperti itu. Kalau putaran yang kanan lebih besar atau sudutnya lebih kecil dan sudut yang roda kiri itu lebih kecil, maka dia akan memenuhi proses berbeloknya mobil ini. Jadi ibaratnya jika putarannya sangat lambat dan beloknya itu tajam, maka seperti ini. Tentunya lintasan yang kanan itu kan akan lebih lebar, maka sudutnya itu perlu kecil saja untuk memenuhi lintasan yang lebar ini. Sedangkan untuk roda kiri yang lintasannya hanya kecil sekali untuk berbelok, maka dia membutuhkan sudut yang sangat besar. Ekstrimnya seperti ini. Jadi gini. Bayangkan jika sudutnya itu sama gini, maka yang sini akan melalui lintasan yang besar dan yang sini akan selip dengan lintasan yang sama. Seperti itu. Bisa tergelincir. Iya, bisa tergelincir. Apalagi di jalan yang basah atau berlumpur. Cukup jelas, Mas Edi? Oh iya. Makasih Pak. Ya, ya. Nah, selanjutnya Bapak minta untuk adik-adik semua mencari informasi yang lebih terkait materi ini. Saya beri waktu 2 menit. Silakan dicari, adik-adik. Cukup sekian, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi untuk mencari informasi terkait sistem kemudi ini saya cukupkan. Mungkin untuk sebagai bukti bahwa Anda itu sudah paham terkait materi ini dan apa yang sudah Anda cari tadi, saya minta untuk salah satu dari kalian untuk menjelaskan apa yang sudah Anda cari dan Anda dapatkan dari pembelajaran kali ini. Coba salah satu dari kalian siapa? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Sri. Jadi kesimpulannya sistem kemudi dalam kendaraan sangatlah penting karena banyak hal yang harus diperhatikan dan diperhitungkan dalam berbelok. Oh ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Sri. Nah, baik, di penghujung pembelajaran ini, untuk memastikan bahwa Anda itu sudah paham tentang pembelajaran ini, maka saya akan memberikan latihan untuk mengerjakan soal. Jadi soalnya adalah ini.
Oh, enggak kelihatan ya? Nah, ini kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, saya beri waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan di lembar yang sudah saya berikan. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, jangan oleh kanan kiri. Nah, waktunya sudah habis anak-anak. Sini lembar pekerjaannya, nanti akan saya koreksi dan hasilnya akan saya berikan pertemuan berikutnya. Baik, jadi di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait power steering, yaitu pada tipe elektronik power steering. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memperhatikan Pak Guru dari tadi. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan apabila Pak Guru ada kesalahan untuk kata dalam menjelaskan, Pak Guru mohon maaf. Jika ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ditutup untuk mengakhiri pelajaran, ditutup berdoa. Karena tadi ketua kelasnya. Teman-teman sekalian, sebelum pelajaran ini kita akhiri, marilah kita berdoa dengan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.